Shalom saudara yang terkasih, apa kabar saudara? Saya berharap kita semua berada di dalam keadaan yang sehat dan juga senantiasa berada di dalam perlindungan Tuhan, amin. Sebuah waktu dan juga kesempatan yang sangat indah pada malam hari ini untuk kita boleh kembali datang menghadap Tuhan dan menaikkan setiap pokok-pokok doa kita. Saudaraku yang terkasih, dapatkah saudara merasakan kebaikan Tuhan sepanjang hari ini? Dapatkah saudara merasakan berkat-Nya yang melimpah atas hidupmu? Di saat engkau membuka matamu di pagi hari dan setiap nafas yang engkau hirup, adakah hatimu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan ketika engkau bangun di pagi hari? Ada begitu banyak kemurahan Allah yang tak terhitung jumlahnya yang dilimpahkannya kepada setiap kita. Mari datang kepada Tuhan dan berterima kasihlah kepadanya. Saya memberikan waktu kepada saudara untuk boleh tenang, mempersiapkan hati dan menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Berdoa secara pribadi di hadapannya. Ini kami Tuhan, ini hati kami yang kami bawa kepadamu. Kami berterima kasih untuk segala hal yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, buat kesehatan, buat kekuatan yang Engkau beri bagi kami, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami, karena Kristus ada bagi kami. Kami membawa hidup kami pada malam hari ini sebagai mezbah doa-Mu. Layakan kami Tuhan, kuduskan kehidupan kami. Biarlah kami boleh dipakai untuk berdoa, membawa setiap pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Kami mengangkat hati kami mengangkat jiwa kami terarah kepada Engkau. Tuhan tolong kami dalam ibadah ini. Biarlah setiap kami boleh membuka hati kami untuk Tuhan, bentuk melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, dalam setiap langkah kehidupan kita selalu ada anugerah Tuhan. Selalu ada kemurahan-Nya yang dilimpahkannya kepada kita. Ia menghiasi hidup kita dengan kemurahan lepas kemurahan-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada
Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Saudara yang terkasih, terima kasih adalah sebuah ucapan yang sangat familiar bagi kita. Kata yang mudah saudara, sekaligus sulit untuk dikatakan. Karena kadangkala kita lupa untuk bersyukur. Karena kadangkala kita lupa untuk berterima kasih. Baik itu di dalam relasi kita dengan sesama, bahkan termasuk juga di dalam relasi kita dengan Tuhan. Kita lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-19 menuliskan di sana bahwa dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara yang terkasih, dari kisah ini kita melihat bahwa ada 10 orang kusta yang menemui Yesus. Tetapi mereka itu berdiri agak jauh saudara, dan mereka berteriak kepada Yesus. Mereka berkata, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Mengapa saudara? Penyakit kusta pada zaman itu dianggap sebuah aib, dianggap sebagai sebuah kutukan. Dan orang-orang yang terkena
penyakit ini itu sangat menderita secara fisik maupun batin mereka. Secara fisik mereka sakit, saudara. Anggota-anggota tubuh mereka bisa terlepas dengan sendirinya karena penyakit ini. Jari mereka bisa tiba-tiba terputus. Dan bukan cuma itu saja, secara batin pun mereka itu sangat tersiksa. Mereka merasa dikucilkan. Mereka dianggap najis, saudara. Mereka dianggap tidak berguna. Mereka dibuang dari keluarganya, dari sesamanya. Mereka terpisah dari sesamanya, saudara. Untuk itulah mereka hanya bisa berteriak kepada Yesus dari kejauhan. Mereka memohon belas kasihan Yesus. Kesengsaraan mereka, penderitaan mereka, kesakitan yang mereka alami membuat mereka memanggil nama Tuhan. Yesus Guru, kasihanilah kami. Saudaraku yang terkasih, apapun yang menjadi pergumulanmu saat ini, entahkah itu secara fisik tubuhmu sakit, atau engkau terluka, saudara, tersakiti secara batin, engkau merasa dibuang, tidak ada seorang pun yang menganggap engkau, datanglah kepada Tuhan. Pandanglah wajahnya dan panggillah namanya. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara yang terkasih, Yesuslah harapan bagi setiap kita dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Dan inilah juga yang menjadi pengharapan 10 orang kusta ini, yaitu Yesus, saudara. Mereka sangat berharap agar Yesus menyembuhkannya. Seperti harapan kita pada umumnya dalam penderitaan dan dalam pergumulan yang kita hadapi, agar Yesus menolong kita. Untuk itulah 10 orang kusta ini berseru kepada Yesus. Mereka berteriak dan memohon belas kasihan Tuhan, saudara. Yesus pun meresponi 10 orang kusta ini dengan memandang mereka dan berkata kepada mereka, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Yesus tidak menjamah orang kusta ini seperti yang dilakukannya kepada seorang kusta yang dituliskan di dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-40 hingga ayat yang ke-45 untuk menyembuhkannya. Kita bisa melihat di sini, saudara, bahwa cara Tuhan bekerja, cara Tuhan menolong itu tidaklah selalu sama, saudara. Ia punya segala macam cara untuk menolong kita. Dan cara yang tidak biasa ini dilakukannya kepada 10 orang kusta itu. Yesus langsung menyuruh 10 orang kusta ini untuk pergi kepada para imam dan memperlihatkan diri mereka kepada para imam tanpa menjamahnya. Mengapa, saudara? Ketika para imam telah menyatakan bahwa orang-orang kusta ini sudah benar-benar sembuh, maka mereka dapat bergaul dengan sesamanya. Mereka tidak lagi dianggap najis. 10 orang kusta ini pun mentaati apa yang Yesus perintahkan. Mereka mulai berjalan, saudara.
Mereka mulai berjalan untuk bertemu dengan para imam. Dalam perjalanan mereka, tiba-tiba ada yang berkata, saudara, aku telah sembuh. Coba lihat tanganku, coba lihat wajahku, aku telah tahir. Kata seorang kusta, saudara. Iya, aku juga telah sembuh, kata yang lainnya, saudara. Ada juga yang melompat kegeriangan. Ya, aku juga telah sembuh, aku telah bebas, sahut yang lain, saudara. Bahkan ada juga yang bernyanyi saat itu. Ia berkata dalam nyanyiannya, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ia menyanyikan pujian ini sambil meneteskan air mata, saudara. Ia sadar kalau ia sembuh itu hanya karena belas kasihan Tuhan semata. Walaupun kita tahu bahwa 10 orang kusta ini taat melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Yesus untuk bertemu dengan para imam dan memperlihat, dan di tengah jalan mereka menjadi sembuh. Tapi dalam hal ini, saudara, dalam hal ini pun membawa kita untuk melihat bahwa kalaupun orang kusta ini sembuh, kalaupun doa dan harapannya dijawab oleh Tuhan, itu hanya karena belas kasihan Tuhan semata. Bukan karena apa yang telah dilakukannya. Seberapa sering kita menganggap, tanda kutip, keberhasilan doa kita karena apa yang telah kita lakukan. Dan kita mulai berkata, kamu tahu gak, itu karena saya loh. Saya yang terus berdoa untuk kamu. Karena doa saya, semuanya karena saya, saudara. Karena apa yang telah saya lakukan. Kita lupa, saudara, bahwa kalaupun doa kita dijawab oleh Tuhan, kalaupun harapan kita menjadi kenyataan, itu hanya karena belas kasihan Tuhan semata. Dan kesadaran inilah yang membawa 1 orang kusta ini kembali kepada Yesus. Ia sadar bahwa ia sembuh itu hanya karena kemurahan Allah semata. Untuk itulah ia kembali menjumpai Yesus. Dan ketika ia mendapati Yesus, ia memuliakan Yesus dengan suara nyaring. Antusiasnya, semangatnya itu sama ketika ia berteriak meminta pertolongan, meminta kesembuhan kepada Yesus.
Dan ketika ia kembali untuk mendapati Yesus, untuk mendekat kepada Yesus, dengan suara yang nyaring juga, ia memuliakan Yesus, kata firman Tuhan. Ia tersungkur di kaki Yesus dan bersyukur kepada Yesus. Ia berterima kasih kepada Yesus, saudara. Dialah dikatakan firman Tuhan adalah orang Samaria. Hanya dia saja yang kembali untuk berterima kasih kepada Yesus. Saudaraku yang terkasih, hanya orang yang tahu diri dan sadar diri yang mampu berterima kasih kepada Tuhan. Ia sadar ia bukan siapa-siapa. Ia tahu diri bahwa bukan karena kesalehannya, bukan karena apa yang telah dilakukannya sehingga Tuhan menolongnya, tetapi semua hanya karena belas kasihan Tuhan semata. Kemana 9 orang kusta yang lainnya? Mengapa mereka tidak kembali dan memuliakan Allah, saudara? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi mereka berpikir saya sembuh itu karena ketaatan saya, karena kesalehan saya. Coba saja saya nggak taat kepada perintah Yesus untuk memperlihatkan diri saya kepada para imam, mungkin saja saya itu belum sembuh. Tapi ini karena saya taat dan karena kesalehan saya jadi sembuh. Mereka lupa, saudara, bahwa kesembuhan itu terjadi hanya karena belas kasihan Tuhan semata. Kemungkinan yang kedua, saudara, bisa jadi mereka berpikir dan mereka merasa mereka itu layak mendapatkan kesembuhan itu. Karena status mereka sebagai orang Yahudi, mereka berhak untuk mendapatkan itu sehingga mereka tidak berterima kasih kepada Yesus. Dan ada kemungkinan yang ketiga, bisa jadi mereka langsung berlari pulang dan kembali kepada keluarga mereka, kepada teman-teman mereka yang telah lama terpisahkan selama ini karena penyakit kusta itu. Mereka melupakan sumber berkat itu, yaitu Tuhan. Saudara yang terkasih, tidak sedikit orang Kristen berdoa, bahkan nangis-nangis, saudara, minta pekerjaan kepada Tuhan. Berdoa semalaman, minta usahanya itu diberkati. Minta anak juga bagi yang sudah berkeluarga. Giliran dikasih pekerjaan, usahanya diberkati, anak pun dikasih. Mereka itu gak punya waktu untuk Tuhan, saudara. Gak ada lagi waktu untuk beribadah dan bersekutu, berdoa kepada Tuhan. Sibuk ngurusin pekerjaan, sibuk ngurusin usaha, sibuk ngurusin anak dan keluarga. Gak ada waktu lagi bersama dengan Tuhan. Berkat yang mereka terima bukan malah membuat mereka dekat sama Tuhan, tapi berkat itu malah membuat mereka semakin jauh dari Tuhan. Dan tidak jarang juga, saudara, orang Kristen itu terus-menerus minta kesehatan kepada Tuhan. Di giliran dikasih kesehatan bukannya makin dekat kepada Tuhan, tapi kesehatan itu dipakai untuk jalan sana, untuk jalan sini, enggak ada waktu untuk Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Mereka lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Orang Samaria yang kembali kepada Yesus ini memperlihatkan kepada kita, saudara, bahwa terima kasih bukan cuma sekedar ucapan yang keluar dari mulut, tetapi sebuah tindakan untuk memberikan hidup ini yang memuliakan Allah. Hidup yang kita miliki adalah hanya karena anugerahnya, yang harus kita pakai untuk memuliakan Tuhan, memuliakan pencipta kita, sebagai ucapan syukur kita, sebagai ucapan terima kasih kita kepada Allah, saudara. Saudara yang terkasih, orang Samaria ini tidak hanya menerima kesembuhan fisik saja, tetapi ia pun menerima keselamatan dari Allah. Bagaimanakah dengan kita, saudara? Adakah kita berterima kasih kepada Tuhan selama ini? Adakah terima kasih kita kepada Tuhan itu nyata melalui tindakan kita yang memuliakan Allah? Atau hanya sekedar ucapan di bibir saja? Bagaimana dengan kita, saudara? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu. Biarlah kebenaran firman mengevaluasi kehidupan kami. Menyelidiki hati kami bagaimana cara kami hidup selama ini. Adakah kami melupakan Tuhan?
Adakah berkat-berkat yang kami terima selama ini membuat kami semakin jauh atau semakin dekat dengan Tuhan? Biarlah kebenaran firman-Mu mengoreksi hati kami, hidup kami. Tolong kami Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami lupa untuk berterima kasih. Kami lupa untuk bersyukur. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini ketika kami pun bersyukur, ketika kami pun berterima kasih itu hanya sekedar di mulut saja tanpa sebuah tindakan nyata. Bagaimana kami membawa hidup kami kepada Tuhan. Menjadi sebuah persembahan yang memuliakan Tuhan sebagai ungkapan syukur kami buat segala berkat dan rahmat-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih buat kebenaran-Mu Tuhan. Tolong kami untuk kami boleh menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama berdoa syafaat pada malam hari ini. Yang pertama, saya mengajak saudara untuk berdoa bersama-sama untuk mendoakan BPH Sinode dan juga setiap staf yang bekerja di kantor Sinode. Biarlah Tuhan yang boleh memberikan mereka kesehatan, mereka dapat bekerja dengan baik, memberkati setiap unit-unit Kalam Kudus. Dan kita pun bersyukur untuk sidang tahunan yang telah berlangsung secara virtual pada hari Sabtu tanggal 17 April yang lalu. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami datang kepadamu Tuhan pada malam hari ini, kami bersyukur untuk sidang tahunan dari Sinode yang boleh berlangsung meskipun itu secara virtual, namun kami boleh melihat bagaimana Tuhan yang boleh bekerja di dalamnya, memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan yang sempurna dalam sidang ini. Berdoa untuk setiap keputusan yang ada yang sudah ditetapkan Tuhan, biarlah keputusan yang ada boleh memberkati dan memajukan gereja-Mu di tempat di mana Tuhan mempercayakan gereja-Mu ada untuk menjadi berkat bagi setiap kota, bagi Indonesia yang ada. Tuhan yang boleh memberkati gereja-gereja yang ada. Kami berdoa Tuhan juga untuk bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai dalam kemajelisan, dalam BPH Sinode untuk boleh bekerja memberkati setiap unit-unit yang ada. Tuhan yang boleh biarlah Tuhan yang boleh mengaruniakan kesehatan, kekuatan kepada setiap mereka Tuhan. Tuhan yang boleh mengurapi, Tuhan pakai mereka untuk memberkati setiap unit-unit Kalam Kudus yang ada. Kami menyerahkan Sinode dan juga para staf yang ada, biarlah kehidupan setiap program dan pembinaan yang ada boleh memberkati gereja-gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan berdoa secara khusus untuk Rebeka yang akan melanjutkan pendidikannya di saat Malang tahun ini. Dan tes akan dilakukan pada tanggal 7 sampai 8 Mei. Kita doakan kita berdoa biarlah Tuhan yang boleh memperlengkapi Rebeka ini. Gereja kita bisa mengutus Rebeka untuk boleh berstudi di saat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kalau di tahun ini Tuhan ada sebuah hati, ada sebuah beban yang Tuhan taruh di dalam diri jemaat-Mu, dalam diri anak muda yaitu Rebeka Tuhan. Kami bersyukur untuk gereja-Mu yang akan mengutus Rebeka Tuhan untuk melanjutkan pendidikannya menjadi hamba-Mu untuk Tuhan pakai melayani Tuhan. Kami bersyukur untuk beban ini, biarlah Tuhan yang boleh semakin mempersiapkan kehidupan Rebeka untuk menjadi alat di tangan-Mu. Tuhan yang boleh membentuk Rebeka Tuhan untuk semakin lagi melayani Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan tes masuk ujian yang akan dilangsungkan pada tanggal 7-8 Mei Tuhan. Tuhan yang boleh menolong Rebeka Tuhan. Dalam persiapan yang ada biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Rebeka dapat masuk ke saat Tuhan yang boleh sertai, Tuhan yang boleh tolong. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Selanjutnya jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa untuk kesehatan jemaat, untuk segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Kita doakan Tuhan yang boleh menyertai dan mencukupkan apa yang jemaat Tuhan butuhkan. Untuk setiap yang sakit Tuhan boleh tolong. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Pada malam hari ini kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu dalam segala pergumulan, dalam segala sakit penyakit yang mereka alami. Biarlah tangan Tuhan yang kuat yang boleh menjamah, menyembuhkan, berkarya, memberikan kekuatan kepada mereka dalam menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan, untuk senantiasa terus bersandar hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat segala usaha pekerjaan yang dilakukan oleh setiap jemaat Tuhan yang boleh berkati Tuhan. Biarlah melalui berkat-berkat yang mereka terima boleh membawa mereka semakin dekat kepada Tuhan. Semakin mensyukuri dan membawa hidup mereka yang memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu. Tangan Tuhan boleh menuntun dan memimpin mereka Tuhan untuk berjalan hari demi hari bersama dengan Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Selanjutnya, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan berdoa bersama-sama untuk ibadah yang kita lakukan secara onsite maupun live streaming. Doakan untuk setiap para penata layan yang bertugas dan jemaat yang mengikuti ibadah, baik itu yang ada di gereja maupun di rumah mereka masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan, kami membawa, kami bersyukur untuk ibadah yang sampai saat ini boleh berjalan terus Tuhan, dan melayani menjadi media untuk kami boleh datang kepada Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah yang kami lakukan secara onsite maupun live streaming, berkati ibadah ini Tuhan. Biarlah ibadah ini, kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan boleh memerdekakan, membangunkan setiap kami, membangunkan kehidupan setiap jemaat-Mu, mengubahkan hidup kami dan memberikan sebuah pertumbuhan dalam kehidupan kami, kedewasaan iman kami bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap penata layan yang bertugas, biarlah setiap kami boleh memiliki hati yang terus bersukacita dalam melayani Tuhan, semangat dan memiliki roh yang menyala-nyala di dalam melayani Engkau. Berkati setiap penata layan yang bertugas, baik itu puji-pujian yang memimpin puji-pujian, para penata layan musik dan maupun kelompok tugas yang lainnya, dan juga hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh mengurapi setiap penata layan. Biarlah hidup kami menjadi sebuah persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Berkati juga setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah baik di gereja maupun yang di rumah Tuhan. Biarlah setiap kami boleh datang dengan hati yang penuh dengan sukacita kepada Tuhan, menghormati Tuhan di dalam kekudusan-Mu, dan kami boleh mengalami Tuhan di dalam setiap ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah doa pada malam hari ini dengan sebuah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus.
hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku bersyukur Tuhan. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Biarlah hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Hanya kepada Engkau, Bapa yang baik, yang telah menolong dan menuntun kehidupan kami dan senantiasa berjalan bersama dengan kami. Biarlah kehidupan kami boleh pakai untuk memuliakan Tuhan sebagai ungkapan terima kasih kami kepada Engkau, Allah yang telah menyelamatkan kami dan menebus setiap kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami mengalaskan doa kami, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih, ibadah doa telah selesai. Tetap cari Tuhan, utamakan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Senantiasa berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.